Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Yugo dalam program Takjil Intelektual ISMI Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu keutamaan zakat di bulan Ramadan. Telah hadir bersama saya dalam tema yang menarik ini, yakni beliau bernama Ustadz Zainuddin. Beliau ini adalah pengurus pimpinan cabang Ikatan Sarjana NU Kabupaten Malang. Selain itu, beliau juga sebagai ketua KPIH di Al-Rifai. Baik, tak usah berpanjang lebar lagi, mari langsung kita bahas tema pada kesempatan kali ini, yakni tentang keutamaan zakat di bulan Ramadan. Apa kabar Ustadz Zainuddin? Alhamdulillah, sehat-sehat Ustadz. Kegiatan ini kayaknya full sekali nih jenengan. Iya, kebetulan dia ngisi pengajian di masjid dan musola kampus seperti ini. Luar biasa. Ustadz, ini tema kita hari ini adalah tentang zakat. Alhamdulillah. Nah, ini nyuwun dijelaskan, Ustadz. Sebenarnya pengertian zakat itu sendiri apa? Iya, zakat itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi kriteria dan yang diwajibkan zakat. Bukan pungutan apa, tapi lebih mengarah kepada kewajiban kita sebagai hamba kepada sang kholiknya atau penciptanya gitu ya. Kalau jenis-jenis zakat itu ada apa saja? Zakat itu sebenarnya dibagi menjadi dua, Ustadz ya. Jadi ada zakat mal atau disebut zakat harta benda. Itu zakat yang meliputi karena kita memiliki berbagai harta benda, berhubungan dengan harta benda. Dan yang kedua zakat fitrah yang lebih mengarah kepada jiwa kita atau pribadi kita. Oh, nih. Jadi zakat. Kalau sekarang ini konteksnya adalah bulan Ramadan, berarti ada kewajiban untuk zakat fitrah ya? Iya, betul. Karena zakat fitrah itu lebih mengarah waktunya pada seputar puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal itu tahunan, sehingga ada berbagai jenis zakat fitrah, zakat malnya itu. Oh iya, iya. Termasuk penghasilan itu juga penghasilan juga. Kalau kita juga mempunyai usaha bisnis itu juga nanti zakat mal itu. Zakat mal ketika sudah mencapai satu nisab atau batas diwajibkan zakat, kita seharusnya sebagai orang Islam yang mampu ya harus mengeluarkan. Ketika kita menjadi seorang petani, harta pertanian hasilnya itu juga dijagati sebagai bentuk daripada zakat mal atau harta benda. Itu kalau zakat fitrah itu lebih mengarah kepada pribadi setiap orang yang hidup bernyawa ya. Ketika kita menemui bulan Ramadan dan menginjak pada bulan Syawal atau hari raya gitu, Ustaz. Kalau ini kita lebih mungkin fokus ke zakat fitrah ya, Ustaz. Kalau zakat fitrah itu baiknya berarti dilakukan ketika awal Ramadan, pertengahan atau akhir, Ustaz? Untuk waktu mengeluarkan zakat itu sebagian ulama itu memperbolehkan mulai dari hukumnya ini boleh mulai awal Ramadan. Oh, boleh awal Ramadan sampai pada waktu terbenamnya matahari pada masuk pada bulan Syawal itu boleh. Kemudian malam takbir itu masih boleh jadi. Itu disunahkan malam takbir sampai subuh. Sampai subuh itu belum mengeluarkan, itu hukumnya wajib. Kita wajib mengeluarkan subuh itu sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ketika sudah sampai sholat Idul Fitri kok belum mengeluarkan, itu malah makruh sampai terbenamnya matahari. Seperti itu. Kalau sudah melebihi itu ya haram itu bukan dianjurkan, tetapi tidak dianggap zakat fitrah lagi, tapi mengarah ke jadi sodako. Jadi sebaiknya ini bukan zakat fitrah lagi seperti itu. Temanya adalah sodako. Betul ya. Karena ada konteks waktunya. Ya. Kita sholat itu kan ada waktunya. Kalau melebihi itu kan lain konteks seperti itu. Zakat fitrah ya waktunya itu tadi. Ya, ada rentang waktu. Kalau kita mau mengambil sunnahnya itu mulai terbenamnya matahari pas tanggal 1 Syawal, ini sunnah. Jadi pas malam takbir. Betul. Jadi pas malam takbir itu malah lebih utama. Ya. Bukan malah nggak boleh, tapi lebih utama. Lebih utama. Terus kemudian
Kalau zakat fitrah itu apakah ada ketentuan khusus itu? Harus berapa? Harus Nominalnya gitu ya. Untuk zakat fitrah itu yang digunakan itu adalah makanan pokok, Ustadz. Makanan pokok, sehingga suatu daerah atau negara itu beda ya. Kalau kita orang Indonesia itu kan umumnya beras ya. Maka kita semua ini sebagai standarisasi itu zakat itu menggunakan beras. Adapun untuk ukurannya itu ulama itu menyampaikan ada yang 2,5 kilo, yang sebagian besar 2,7 kilo. Itu kalau berupa beras. Adapun kalau dinominalkan uang atau setara uang itu kalau lihat harga beras sekarang itu sekitar ya 50.000 lah, kurang lebih. Oh, 50.000 ya. 50.000 sekitar 2,7 kilo. 2,7. Ya, betul gitu, Ustaz. Terus Ustaz, untuk tadi kan zakat ya, zakat fitrah berarti kan ini dikumpulkan atau diberikan itu menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi tidak hanya itu, tapi sejak awal, pertengahan atau bisa boleh disunahkan malam 1 Syawal. Betul Ustaz. Nah, untuk penerimanya itu ada berapa kategori? Betul. Untuk penerima zakat atau lebih dikenal dengan mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama itu ada fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan atau punya kekayaan, dan itu nggak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Jadi malah minus, atau ada kan dikatakan tidak punya penghasilan. Itu orang fakir. Yang pertama seperti itu. Dan yang kedua orang miskin. Kalau miskin itu punya pekerjaan, tapi dari pekerjaan atau penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Tidak mencukupi kebutuhan hidupnya yang layak. Seperti itu. Tentu kalau makan kan semua orang makan, cuma tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul ya. Kemudian yang ketiga itu ada gharib atau orang yang punya hutang. Jadi orang yang punya hutang dengan kriteria tertentu itu bisa kita berikan zakat untuk menebus atau membayar hutang-hutangnya. Tapi jangan, saya punya hutang ini 5.000 ini yang kepada Pak Yogi ini. Kemudian itu nggak masuk kategori usaha hutang rokok itu ya. Ya, nggak boleh, jangan ya. Layakannya seperti itu. Zakat itu ya, kalau sebenarnya orang kaya bukan punya hutang. Kemudian yang keempat itu ada budak. Tapi kalau sekarang itu tidak ada budak yang ingin merdeka. Kalau saat ini kan rata-rata sudah semuanya itu merdeka. Bahkan hukum internasional tidak memperbolehkan lagi perbudakan, sehingga tidak ada budak seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya orang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, dibujuk hatinya agar dia mau menerima, hatinya lebih suka terhadap agama Islam. Kemudian orang sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Sabilillah, misalnya seorang ustadz, guru, di mana ini artinya yang enggak betul-betul sabilillah, tidak bayaran, bukan PNS ataupun apa. Kalau itu, kalau itu masuk berarti semuanya. Artinya betul Ustaz ya. Jadi memperjuangkan agama Allah. Kalau dulu kan perang Ustaz. Kalau sekarang itu perangnya bagaimana mencerdaskan generasi penerus agama Islam ini, sehingga beliau-beliau yang ikhlas, tidak ada bayaran. Nah, ini bisa dikatakan sabilillah. Kemudian orang yang di bepergian ya, apa yang musafir ya, seperti itu ya. Dan kemudian ada amil ya. Amil itu panitia yang mempunyai kewenangan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang. Nah, kalau kita orang Indo adalah Lazisnu. Ya, ini beliau ini membuat sebuah panitia yang telah ditunjuk, diberikan SK ya, untuk menerima zakat-zakat dari masyarakat, mengumpulkan gitu ya. Kemudian bisa ditasyarufkan lagi atau disalurkan lagi gitu. Untuk diketahui sahabat takjil intelektual, beliau ini juga sebagai pengurus Lazisnu ya, di tingkat desa atau ranting ya. Desa Ura-Ura di Kecamatan Gendang Legi. Selanjutnya tadi berarti ada berapa? 7 atau 8 ya. 8 kategori asnaf ya.
yang mustahik zakat, penerima zakat, gitu. Penerima zakat. Baik, Ustaz. Selanjutnya tadi ketika pengumpulan sudah mungkin sampai malam malam 1 Syawal ya. Itu berarti yang dikumpulkan itu harus dibagi habis pada saat itu atau bagaimana? Iya, betul. Jadi untuk zakat fitrah itu panitia yang ini yang umum kita lihat di masyarakat itu, panitia ini memberitahu ke masyarakat, monggo yang mau zakat ini sudah waktunya, biasanya seperti itu. Jadi masyarakat pada datang, ada yang mulai sore, ada yang kemudian baru malam itu. Dan sebaiknya itu segera ditasyarufkan, disalurkan kepada biasanya yang lebih umum, karena ini kita lebih banyak fakir miskin sekitar. Diutamakan seperti itu, Ustadz. Jadi walaupun ada 8 tadi, oleh amil sebaiknya segera disalurkan kepada yang di lingkungan sekitar itu, fakir didahulukan, kemudian miskin. Kemudian dari bagian-bagian penerima yang lain yang sudah kita sebutkan tadi, Ustadz, itu dibagikan kepada yang berhak, supaya ini menjadi semacam bebungah. Karena kita kan nggak semua orang itu punya, mohon maaf, ini cadangan makanan yang besok ini lebaran, ini nggak ada yang mau dimakan, karena memang berbagai kebutuhan yang banyak. Dengan adanya panitia membagikan ini menjadi kesenangan tersendiri, ya alhamdulillah dapat seperti ini, itu untuk membuat kesenangan. Seperti intinya diusahakan sudah dibagi rata habis, diutamakan di lingkungan sekitar, itu ya Ustaz. Kalau semisal ini saking banyaknya yang di lingkungan itu yang berzakat gitu, terus ternyata ada sisa, itu boleh ada sisa nggak sih, Ustaz? Begini, jadi untuk penerima sebaik setelah dibagi rata ternyata masih banyak. Masih banyak. Nah, ini kan ada yang namanya amil ya, amil yang telah resmi diberikan SK, itu beliau sudah menerima itu. Jadi untuk beliau nanti kalau memang tidak memungkinkan waktu disalurkan semuanya, maka ini menjadi penerimanya adalah amil. Amil boleh betul nanti dibagikan, termasuk lagi amil ini. Oh, ini sudah menjadi saya sebagai amil sah. Mungkin ada operasional untuk beli kreseknya, untuk mungkin konsumsi teman-teman yang lain, ini monggo. Tapi sebenarnya ini statusnya adalah milik amil yang sudah ditunjuk tadi, yang punya SK dari pejabat yang berwenang. Jadi statusnya itu sudah miliknya amil. Betul, sebagai penerimanya. Bukan lagi itu beras zakat fitrah yang dibagikan, tapi belum dibagikan. Sebenarnya sudah dibagikan dan itu sudah miliknya amil. Iya. Nanti selanjutnya terserah amilnya. Betul. Jadi amil tadi ini sebagian kan disampaikan ke fakir, miskin, kemudian mungkin dipandang itu ada guru ngaji yang memang nggak ada sabila, ini diberikan juga. Nah, ini amil itu tentu memandang di sekitar situ mana yang khususnya lingkungan, atau juga mungkin memandang, oh ini ada bapak ini ahli ibadah di masjid, tapi beliau punya tanggungan, punya hutang yang banyak, ini diberi. Berarti seperti itu. Kalau semisal tidak ada amil, ini minum saya oh iya betul. Terus tiba-tiba ini beras masih sisa, tapi sama panitia sudah dijual gitu, itu nggak boleh, kalau nggak ada amil yang resmi ya nggak boleh kan, karena statusnya nggak ada panitia yang resmi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, harus segera ditasarufkan gitu ya Ustaz. Baiknya kayak di musola masjid itu harus salah satu pengurus yang memang khusus oleh pejabat yang berwenang. Memang dalam kitab kan harus amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Artinya ini harus digarisbawahi, pejabat yang berwenang itu pemerintah, dalam ini pemerintah mengarahkan kepada menyerahkan kalau untuk NU itu di Lazisnu. Jadi ada SK-nya gitu Ustaz. Berarti memang ya ada SK-nya, terus sudah dibaiat juga. Betul. Terus memang ada kayak semacam pelatihannya juga gitu Ustaz. Ya, pelatihan itu untuk memberikan wawasan bagaimana tata caranya supaya tidak salah, termasuk menyiapkan siapa sih nanti yang menerima zakat ini, seperti itu Ustaz. Itu kalau melalui amil atau panitia. Bisa juga yang tadi kita langsung. Kalau misal saya nih nggak harus mengumpulkan di masjid umpama. Langsung ini saya kasihkan ke fakir miskin yang tadi yang 8. Betul Ustaz. Itu boleh juga. Boleh, itu malah lebih bagus, langsung to the point. Artinya saya sendiri, kita semua ini kan wajib. Artinya yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah seorang yang
ketika dia ini menangi hidup pada bulan Ramadan, Ramadan ini hidup dia menangi. Kemudian pada bulan Syawal dia juga menangi, artinya masih hidup. Walaupun masih tanggal 1, tanggal 2-nya Syawal dia mohon maaf meninggal. Dia ini wajib mengeluarkan zakat. Jadi siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah orang yang hidup pada pergantian bulan itu ada semua. Pada bulan Ramadan ada, masih hidup. Bulan Syawal. Syawalnya beliau juga masih menangi. Pokoknya tanggal 2, tanggal 3-nya meninggal itu sudah. Jadi boleh kita, oh saya ini zakat langsung di depan rumah saya, ini ada seorang yang memang tidak punya atau fakir atau miskin, langsung saya niati kangge awak ingsun dhewe lah. Kemudian kita sampaikan, assalamualaikum Bapak, ini zakat fitrah dari saya langsung kepada seorang yang fakir di sekitar dengan kita. Yang tadi betul. Atau kalau kita punya anak kecil Ustadz, kan belum bisa niatkan. Jadi selaku orang tua diniatkan zakat untuk anaknya. Bisa langsung untuk ke tetangga yang fakir, miskin, yang gorim, yang 8 kategori gitu Ustadz. Tapi mungkin dengan adanya kayak apa tadi ya, panitia, terus mungkin amil ya, yang dalam konteksnya adalah amil di musola masjid, itu sebenarnya memudahkan. Jadi, kita mungkin tidak bingung mencari fakir miskinnya. Jadi kita kumpulkan di satu titik. Cuman itu tadi harus urusan formalitasnya keliru, harus diperhatikan juga. Di samping ketika ada amil itu menampakkan syiar agama Islam. Jadi masyarakat berbondong-bondong ke masjid, ke tempat ambil untuk apa? Ini mengeluarkan zakat. Kemudian oleh panitia tadi ditasyarufkan, ini kan syiar agama Islam. Betul Ustadz. Dan memudahkan orang tidak memilah-milah siapa ya di tetangga kita yang miskin. Mungkin kalau kita di sekitar desa tahu, tapi kalau di perumahan elit, di perumahan yang orang kaya kan di kota, ini kan kesulitan siapa ya orang ini mau katakan miskin, ini punya mobil semua. Nah, ini betul-betul memudahkan kita selaku umat Islam untuk melaksanakan kewajiban kita, rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Tertanggung. Betul. Karena kalau kita tidak mengeluarkan zakat itu, ibadah kita, puasa kita itu selama bulan Ramadan itu ibaratnya pahalanya itu masih menggantung Ustaz. Menggantung, dan ini akan dihantarkan kepada hadirat Allah kalau sudah dibayarkan zakatnya gitu ya. Terus Ustaz Zainuddin, jenengan kan tadi juga sebagai mungkin pengurus ya di Lazisnu tingkat Banting ya di desa. Pengalaman apa selama ini, utamanya di ini di bulan Ramadan penerimaan zakat fitrah ini, pengalaman apa yang dengan pernah rasakan? Ada kasus-kasus tertentu? Betul ya. Yang umum itu masyarakat itu adalah ketika datang nggak bawa beras. Saya ini cuma bawa uang. Nah, ini seperti itu. Untuk zakat seperti yang pada diterangkan di kitab itu harus makanan pokok. Artinya kita beras, sehingga panitia betul Ustadz ya. Jadi panitia ini menyediakan beras. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah, memang beliau yang datang mau zakat itu seolah-olah beli dulu, ini beras ya. Anda beli, kalau sekarang distandarisasi 50.000. Nah, ini menjadi beras Anda. Sekarang sama keluarkan zakat, diniati, dibimbing oleh kita dari panitia, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, fardhu karena Allah. Kemudian diserahkan kepada amil. Jadi kalau doai gitu ya Ustaz. Ini zakat, ini ada uang 50.000, gitu aja nggak boleh Pak? Tidak boleh, karena memang belum diniati, dan niat itu kan dikhususkan kepada makanan pokok. Jadi seperti itu. Uang kan bukan makanan ya. Walaupun uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi tetap di tempat ya, bisa di masjid, di musola itu tetap menyediakan beras. Jadi ketika misal orang tidak bawa beras, itu tetap bisa. Akadnya beli beras dulu, langsung di panitia. Betul seperti itu Ustaz ya. Kemudian yang berikutnya itu panitia itu menseleksi. Jadi di lingkungan sekitar sini siapa ya yang kira-kira termasuk fakir, miskin, itu didata. Ini siapa seperti itu. Beberapa masalah, jadi panitia harus benar-benar selektif melihat
jangan sampai oh ini dulu mobil diberi ya jangan. Kalau memang Ya, seperti itu. harus tahu tadi lah Betul. kategori tadi. Ini kalau jelas sama saya atau budak jelas gak Iya, ada. iya. Tapi yang di sini yang umum itu adalah fakir miskin saja, Ustaz. Karena memang lebih banyak kepada fakir miskin gitu ya, Ustaz. Kalau tadi yang apa, gorim itu Kebetulan kita tidak menganalisis khususnya di teman-teman amil sini atau daerah-daerah itu hampir tidak menemukan orang yang berutang yang sesuai kategori, lebih banyak kepada fakir miskin. Karena fakir miskin benar-benar membutuhkan ya Ustaz, sangat dan kita melihat ekspresinya dari teman-teman yang kita tugaskan untuk membagi betapa bahagianya dan senangnya ketika beliau ini menerima zakat. Ini zakat dari amil di Masjid Al Mustafa Ura-Ura. Oh, terima kasih, alhamdulillah. Kita bisa melihat ekspresi kegembiraan beliau menerima zakat ini sebagai makanan pokok. Lebih-lebih di nuansa besok lebaran seperti itu, Ustaz. Baik Ustaz, ini kalau hikmahnya, kenapa sih kok kita ini harus berzakat fitrah di bulan Ramadan? Betul ya. Jadi hikmahnya yang paling utama zakat itu adalah membersihkan diri kita. Ibaratnya kita itu pakaian itu sudah kita pakai setahun kotor ini ya, kita bersihkan jiwa kita, raga kita ini dengan zakat ya. Di samping itu kita bisa memberikan kesenangan kepada orang lain. Kesenangan kepada orang lain ini merupakan sesuatu yang berpahala seperti itu. Dan juga kita juga bisa menampakkan siar Islam. Oh, ini loh Islam, rahmatan lil alamin, benar-benar memperhatikan ada fakir, ada miskin yang perlu disantuni, perlu diperhatikan. Lebih-lebih kalau pada zakat yang lain, misalnya zakat mal, ini kan nominalnya juga cukup besar dan menjadi sebuah kesenangan sendiri bagi orang-orang fakir, miskin dan yang membutuhkan gitu Ustaz ya. Intinya saling berbagi kepada betul ya Ustaz. Di samping menampakkan siarnya agama Islam seperti itu tadi, memberikan kesenangan kepada orang lain atau kegembiraan kepada orang lain. Lebih-lebih ini yang paling utama ini mensucikan diri kita. Karena ini adalah kewajiban kita. Sebenarnya ini adalah nanti ini kita nggak mengeluarkan itu terus musproh hilang, enggak, tapi Allah janji mengganti yang jauh lebih banyak. Sesuai dengan janji Allah itu kita akan diberikan ganti yang berlipat-lipat ganda. Gitu Ustaz ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Zainuddin atas ilmu yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Zakat fitrah ya, ini keutamaan zakat fitrah atau zakat di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu bisa menjadi wawasan untuk kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat takjil intelektual, demikian tadi yang bisa kita diskusikan terkait tema hari ini, yakni keutamaan zakat di bulan Ramadan. Di episode selanjutnya tentu kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sami-sami, monggo.